Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Frank mendatangi Olof di pesisir pantai. Dengan perasaan kesal, Frank mengatakan, "Kita tidak bisa melakukannya, kita gagal lagi. Osman masih hidup." Namun Olof mengatakan, "Kemarahanku adalah hal yang menghubungkanku denganmu. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan Osman. Aku datang dengan tentara dari Konstantinopel. Baginya, Osman akan mati." Lalu Frank mengatakan, "Aku tidak pernah mencium bau kematian sejelas ini. Katakan padaku." Dan Olof mengatakan, "Pengadilan Oktem itu akan membawa kutukan gelap kita ke Yenisehir. Yenisehir akan bertemu Frank." Mendengar ini Frank mengatakan, "Ah, kekasihku, lukis wajah kita dan bertarung di medan perang. Sudah lama aku menunggu hari ini. Aku telah menunggu perang ini." Namun Olof mengatakan, "Tidak, ini bukan perang. Ini akan menjadi pembantaian." Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Terlihat Cerkutai yang tengah tertidur dengan sepiring nasi di tangannya. Tidak lama Ulgen Hatun, Fatma, dan Hatun lainnya datang memasuki dapur. Kemudian mereka mulai melakukan ritual untuk mengusir mata jahat yang akan mendekati Cerkutai. Begitu dia membuka matanya, Cerkutai mengira bahwa dirinya telah mati. Bukan hanya itu, saat dia melihat Ulgen Hatun, dia mengira bahwa itu hanyalah mimpi. Kemudian dia pun mencoba untuk meneruskan tidurnya. Sementara itu di ruang utama, Osman bertanya kepada semua alpennya, "Apakah kalian tahu siapa yang menembak Kanta Kuzenos?" Dan Turgut menjawab, "Seseorang membawa kayu untuk api fitnah, tetapi kita akan segera mengungkap jebakan mereka." Lalu Osman mengatakan, "Kita akan mempelajari semuanya. Kanta Kuzenos ada di tanganku, dan kita tahu di mana Olof berada." Turgut juga mengatakan, "Dan ada Oktembe. Aku percaya bahwa dia tidak bersalah menurut hatiku, tapi kita butuh bukti yang kuat." Dan Osman mengatakan, "Ya, mereka menggertakkan gigi mereka, dan kita menggertakkan gigi kita. Tetapi ketika anjing yang memasang perangkap ini menunjukkan giginya, kita akan merobek lehernya dengan gigi kita." Lalu Turgut mengatakan, "Jadi kita tahu di mana Olof berada. Darahnya halal bagi kita setelah dia melakukannya." Dan Osman mengatakan, "Kaisar mengirim Olof ke sini. Kita tidak akan membunuh Olof dan melawan Kaisar sekarang. Bahkan, Kaisar membuat rencana di belakang kita. Dia pikir kita tidak menyadarinya. Biarkan mereka menjadi perencana permainan, tapi kitalah yang akan memerintah mereka." Sahabat kita beralih sejenak ke penjara bawah tanah. Terlihat Oktembe tengah berdoa kepada Allah. "Ya Allah, fitnah adalah sumur yang gelap dan dalam. Itu terlalu dalam dan terlalu gelap. Tidak ada seorang pun yang dapat bersaksi atas ketidakbersalahanku di dunia ini. Setidaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki baju yang sobek. Tapi aku dibiarkan tanpa pakaianku melawan fitnah ini, ya Rabb. Ya Allah, tidak ada yang bisa kumohon pertolongan kecuali kepadamu. Engkaulah yang mengetahui apa yang tersembunyi. Engkaulah yang menerangi kegelapan. Jauhkan aku dari sumur ini, ya Allah. Amin." Tidak lama beberapa alpen datang membawa Alcicek dan memasukkannya ke sel penjara. Melihat tangan putrinya yang berlumuran darah, Oktembe bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Apa yang kamu lakukan di sini, Alcicek?" Dengan gugup, Alcicek menjawab, "Mereka memasang jebakan besar, ayah. Mereka menembak Sobashi dan menyalahkanku." Mendengar ini, Oktembe mengatakan, "Ini terlalu banyak sekarang. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, putriku." Sementara itu, upaya untuk menyelamatkan Aktemur terus dilakukan. Melihat keadaan putranya membuat Aisyah sangat khawatir. Bukan hanya itu, Malhun juga bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan Bala menjawab bahwa yang melakukannya adalah putri Oktembe, yaitu Alcicek. Mendengar ini membuat Ulgen Hatun tidak percaya. Dan bukan hanya itu,
Dengan penuh amarah, Aisyah merasa lebih yakin bahwa gadis itu hanya berniat untuk mencelakai putranya. Sahabat kita kembali ke Osman. Di sana Turgut mengatakan, "Jadi, Osman Bey, aku menjadi serigala lagi, hah?" Dan Osman mengatakan, "Siapapun yang memiliki jalan yang sulit, memiliki sedikit rekan. Tidak ada yang mengatakan kita akan terlalu banyak saat mencapai tujuan kita. Bersatu berarti hanya satu tanah air, dan tanah air adalah seluruh dunia." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Evalah, maka yang menghentikan kita bukanlah masalah perdamaian." Namun Osman mengatakan, "Tidak, kita akan menghancurkan mereka semua." Tidak lama Besungur datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Beim, Aktemur, dia terluka parah." Mendengar ini membuat Osman dan yang lainnya kaget. Kemudian mereka pun pergi untuk menghampiri Aktemur. Di samping itu, Alcicek berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, lindungilah dia yang mengorbankan hidupnya untuk ibunya. Itu bukan aku. Aku tidak akan pernah melakukan itu." Sementara itu, di perkemahan Oktembe, di sana Bayindir mengatakan, "Nah, Bengge Hatun, jelas mereka memilih Oktembe sebagai korban. Semua insiden buruk ini tidak mungkin kebetulan. Aku yakin itu." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Semua orang tahu reputasi kita, Bayindir Bey. Siapapun yang mencoba mengorbankan kita, daging kita mematahkan giginya. Itu akan baik-baik saja. Hari-hari ini akan berlalu, bagaimanapun juga." Dan Bayindir mengatakan, "Pastinya, setiap malam menuju pagi." Tidak lama seorang Alpen datang memasuki tenda seraya mengatakan, "Alcicek Hatun berusaha membunuh Aktemur, putra Gundus Bey." Mendengar ini sontak membuat Bengge Hatun kaget dengan bertanya, "Apa yang kau katakan? Hah? Apa yang kau katakan?" "Alcicek, aku menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Aku mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan sesuatu yang gila." Lalu Bayindir bertanya, "Apakah Aktemur Bey masih hidup? Bagaimana keadaannya?" Dan Alpen itu menjawab, "Aku tidak tahu, tapi mereka membawa Hatun ke penjara bawah tanah." Mendengar ini sontak Bengge Hatun berteriak mengatakan, "Aku akan membakar Yeni Sehir. Cukup, mereka mengambil cukup banyak dariku. Alpen, kita akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan kita. Sekarang bersiaplah." Di samping itu, Osman menghampiri Aktemur. Melihat keadaannya membuat Osman bertanya-tanya tentang siapa pelakunya. Kemudian Bala menjawab, "Beim, Putri Oktembe, Alcicek yang melakukan ini." Masih menyimpan amarah, Aisyah mengatakan, "Gadis itu melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan di penjara bawah tanah, dan dengan penyergapan keji, dia menyerang anakku." Mendengar ini membuat Osman hanya terdiam, penuh banyak tanda tanya. Aktemur yang berusaha berjuang dengan lukanya, terus-menerus menyebut nama Alcicek. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi. Seketika Aktemur tidak sadarkan diri. Melihat ini jelas membuat Aisyah sangat khawatir. Kemudian Osman mengatakan, "Aku akan membasmi sumber kejahatan ini. Mereka tahu kita adil dan menyerang keadilan kita. Aku bersumpah, aku akan menggantung mayat mereka." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.